Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormati yang kita muliakan bersama Bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, serta bapak-bapak labai atau bapak-bapak amil, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kita melanjutkan kajian tentang huruf per huruf dari kata tasawuf. Jadi waktu yang lalu kita mengkaji secara ringkas tasawuf berarti huruf ta. Ta itu artinya taubatan nasuha. Kemudian sod, tasod berarti sod, sofaul qalbi, pembersihan hati atau bersih hati. Kemudian yang ketiga tasawuf berarti rukwau, berarti warok berarti menjaga sesuatu yang diharamkan oleh Allah atau yang subhat. Yang keempat yaitu tasawuf fana. Jadi yang akan kita sedikit jelaskan tentang fana. Jadi apabila kita telah menjalani taubat kepada Allah dan apabila diterima oleh Allah, maka dosa-dosa kita sudah terampuni. Kemudian yang kedua, kita pembersihan hati, sofaul qalbi. Setelah taubat, maka kita membersihkan hati. Tentu dengan jalan, kata kita yang lalu adalah dengan jalan zikir kepada Allah. Jadi pas kalau kita masuk thariqah, karena jurusan thariqah adalah membersihkan hati dengan jalan berzikir kepada Allah, yang zikir tersebut diambil dari guru ke guru akhirnya sampai kepada Rasulullah. Artinya zikir yang diterima dengan bersanad. Nah, apabila kita berzikir, maka hati akan menjadi bersih, akan menjadi suci, dan hati akan jadi tenang dan tentram. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Nah, setelah hati bersih, maka mudahlah yang terakhir adalah fana. Jadi fana itu dapat kita artikan rusak. Jadi alam semesta dan seisinya itu suatu saat nanti akan fana. Artinya akan rusak yang ditandai dengan kiamat tiba. Jadi fana dapat juga diartikan tenggelam. Tenggelam seperti kita tenggelam di sungai atau di laut, maka diri kita seakan-akan sudah tidak ada, maka kita sudah diliputi oleh air. Jadi kita sudah berada di dalam air. Kita sudah lebur di dalam air. Jadi lebur itu masuk juga arti daripada fana. Sudah lebur. Berarti yang tampak hanya air dan kita yang di dalam air sudah tidak tampak lagi. Maka itu biasa disebut dengan fana. Jadi jangan sampai kita salah kaprah tentang fana ini. Misal kita berzikir Allah, 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 atau berzikir la ilaha illallah, la
ilaha illallah. Saking lamanya kita berzikir, maka seakan-akan kita tenggelam. Ketiadaan diri yang ada hanya pada diri Allah. Seakan-akan sifat kita tiada, tenggelam pada sifatnya Allah. Maka itu disebut dengan fana. Kalau sifat kita ini, sifat wujud, sifat kudrat, iradat, ilmu, haya, sama, basor, kalam, rasa-rasanya tidak ada pada diri kita. Yang ada hanya sifat daripada Allah Subhanahu wa taala, sifatnya Allah, qadirun, muridun, sampai seterusnya, mutakallimun, maka kita termasuk sudah fana pada sifat Allah. Sudah fana pada sifat Allah. Maka ketika kita berzikir la ilaha illallah atau zikir Allah, Allah, maka nama-nama kita, pujian-pujian yang ada pada kita, rasa tidak ada pada kita. Tenggelam. Yang ada hanya nama-nama dari Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama alam sudah lebur pada namanya Allah Subhanahu wa taala, maka kita berarti sudah fana pada asma Allah. Kalau diri kita ini sudah merasa tidak ada, diri kita ini lenyap rasanya, yang ada pada zat Allah saja, pada diri Allah saja, maka berarti kita fana pada zat. Fana pada zat, ketiadaan kita yang ada hanya Allah. Demikian juga apabila perbuatan kita bergerak dan sebagainya, tidur, bangun dan sebagainya, kemudian melangkah, mengambil, memegang dan sebagainya, sudah kita tidak merasakan lagi bahwa itu diri kita yang melakukan, tapi yang melakukan sudah Allah Ta'ala, maka kekuatan kita sudah diliputi oleh kekuatan Allah, perbuatan kita sudah diliputi, dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ada hanya Allah perbuatannya, maka kita termasuk fana fil af'al. Inilah yang disebut dengan fana. Banyak orang yang salah tangkap, salah dalam fana. Contoh yang salah ini dalam fana. Ketika dia berzikir, menyebut nama Allah, apakah la ilaha illallah, apakah subhanallah dan sebagainya, tujuan hanya ingin fana kepada Allah, tapi yang dilihatnya misalnya para wali yang datang kepadanya, umpama bangsa jin yang datang kepadanya, atau orang-orang soleh, atau misalnya malaikat yang disaksikannya pada saat itu, maka itu fananya rusak. Bukan fana namanya. Bukan fana kepada Allah, tapi malah fana kepada yang lain. Maka itu rusak fananya. Karena yang dilihatnya, yang disaksikannya itu adalah selain Allah. Maka fananya belum benar. Belum benar. Nah, ini yang biasa orang katakan fana katanya. Sudah fana melihat sesuatu. Itu bukan fana. Fana sih fana, tapi bukan fana kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita fana adalah kepada Allah, bukan kepada yang lain. Jadi inilah tujuan akhir dari pembelajaran tasawuf, yang huruf akhirnya adalah huruf fa. Maka orang tasawuf harus merasakan fana pada Allah Subhanahu wa taala.
Tapi jarang yang kita sampai pada fana kepada Allah. Tapi hanya fana kepada selain dari Allah. Pada saat kita berzikir, datang jin. Pada saat kita berzikir, datang ulama-ulama, misalnya ruh dan sebagainya. Datang misalnya para malaikat. Sebenarnya fana kita belum benar. Fana kita belum benar. Karena fana yang sebenarnya hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat kita fana pada sifatnya Allah. Perbuatan kita fana pada perbuatan Allah. Wujud kita fana pada wujudnya Allah. Asma kita fana pada asma'nya Allah. Itu yang tujuan akhir pada tasawuf. Mudah-mudahan kita termasuk nantinya orang yang fana pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan fana pada selain dari Allah. Karena kalau fana selain dari Allah, takut-takut setan yang sebagai peran utama. Sehingga lambat laun nanti kita tersesat, digiring oleh setan. Tapi pada saat itu barangkali kita diberikan sedikit keistimewaan dan sebagainya. Tapi ternyata di balik itu, di balik bakwan ada udang. Di balik batu ada udang. Ternyata datangnya daripada setan. Jadi mudah-mudahan kita terjaga daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.